Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Jadi gegernya film Vina ini dan meledak atau menjadi viral, itu masyarakat sepertinya merasa gimana ya, bertanya-tanya begitu. Karena kasus Vina ini kan sudah 8 tahun yang lalu dan sudah ada loh orang yang sudah dihukum, ya kan? Yang mana 8 orang pemuda, yang satu udah dikeluarkan karena dia waktu masuk itu bocil banget begitu, dan dia menjalani masa tahanan 4 tahun, hanya 4 tahun. Nah, tapi ketujuh orang yang sampai saat ini mendekam, ini kan tahun 2024 ya, mendekam di Penjerong itu, kita jadi kayak masyarakat ya, ini masyarakat tuh kayak sanksi gitu. Bener nggak sih mereka itu pelakunya? Nah, nggak itu aja, karena Bang Hotman Paris ini kan meminta ya, si bapaknya Eki ini untuk bicara, untuk ngobrolin kasus ini dan mencari titik temu atau mungkin bertanya-tanya. Tapi itu kayaknya papanya Eki itu masih enggan untuk menyambut keinginan dari Bang Hotman Paris ini. Nah, kalau kita lihat ya, Peggy Perong alias si kuli bangunan. Jadi kita ini gimana ya? Kita itu apa kayak sedang dipaksa atau disadorin oleh kenyataan yang tidak ada gitu. Karena gini loh ya, menurut kita yang bodoh ini aja ya, kalau anggota dari geng motor itu kan biasanya anak-anak orang yang punya lah ya. Nah, anggota geng motor kalau macam kayak Peggy Perong aja yang sorry to say membeli bensin aja sulit, kok dia ngapain ikutan geng motor begitu ya. Oke deh, jadi kita udah tahu kalau si Peggy ini di apa namanya, diamankan ya, dan ini sangat pro dan kontra sih, dan kebanyakan kontra ya, kebanyakan. Kita melihat Peggy itu kayak menggeleng-gelengkan kepalanya. Coba kita lihat di kartu tarot ini ya, apa yang dia pikirkan dan kenapa dia menggeleng-gelengkan kepalanya itu. Bagaimana sebenarnya perasaan Peggy Perong ini? Oke, kita akan lihat di kartu energi ini. Iya, jadi di sini kartunya The Miser ya. The Miser ini adalah sesuatu yang jahat gitu. Maksudnya jahat itu dia merasa difitnah. Ini kita masuk ke perasaannya si Peggy Perong ya. Dia merasa dizolimi, dia merasa difitnah, dia merasa diperlakukan sangat tidak adil. Ya, sekarang terserah kalian netizen Indonesia. Dari sisi mana kalian mungkin membela atau kalian mungkin nggak percaya itu orangnya yang dicari DPO selama 8 tahun ini. Ya, itu kan semuanya masih butuh pembuktian. Ya dong? Nah, oke, lantas apa lagi yang dia rasakan ketika dia menggeleng-gelengkan kepalanya itu? Di sini ada guidance. Dia ingin menenangkan hatinya, menenangkan dirinya, ya. Dia menggeleng-gelengkan kepala itu, dia seolah-olah seperti kayak ini beneran apa mimpi sih. Tapi the first time kan polisi ini pernah ini juga ya, menyita motornya ya, 2 motor yang disita. Sudah 8 tahun dan belum dikembalikan. Kabarnya demikian ya, menurut kabar di media yang kita dengarkan bersama. Nah, terus si Peggy Perong ini ngerasa kayak dia ingin menenangkan dirinya ya. Dia berdoa sih waktu diadakan konferensi pers itu, dia berdoa. Aduh, maksudnya juga kalau melihat wajahnya itu aku sudah ini prediksi ya. Jadi kalian kalau ini adalah akunku yang baru, jadi kalian bisa juga follow aku di Madam Suki ya. Oke. Jadi hal apa lagi di sini? Healing. Jadi dia butuh ditenangkan, dia menenangkan dirinya tepatnya. Ya, jadi kalau betul-betul
si Peggy Peron ini bukan orangnya dan polisi itu salah nangkap, ya. Aduh, ini rasa-rasanya harus dibenahi ya, kok sampai bisa salah tangkap. Lalu bagaimana kabar dari 7 orang lain yang di dalam itu? Madam Suki udah prediksikan di YouTube Madam Suki yang Madam Suki itu. Kalian boleh ikuti. Ini luar biasa dampaknya kalau sampai salah tangkap ya. Karena menurut Bang Ferry yang ada di channelnya Kang Deddy itu, ini notabene 7 orang ini juga pekerjaannya sama dengan Peggy Peron loh. Oke, jadi Madam Suki sudah memberikan prediksi juga bahwa akan ada banyak sekali pengacara yang membela Peggy dan itu happen ya. Madam Suki bilang ada 4 pengacara yang terkenal ya. 4 orang yang terkenal ya. Ternyata itu memang ada Bang Roni Telepasi, ada Bang Violepa, ada siapa sih, OC Kaligis, dan nggak tahu siapa lagi. Tapi sekarang bukan 4 lagi, melainkan 64 pengacara, dan itu gabungan dari banyak kota. Ini luar biasa ya. Oke, apa yang menyebabkan pengacara-pengacara itu membela Peggy dan ingin Peggy Peron itu atau Peggy Setiawan itu dibebaskan? Apa alasannya ya? Apakah alasan dari pengacara-pengacara ini sama seperti netizen, seperti kita ya? Kita tarik energinya. Oke. Di sini ada awareness. Bentar, Madam Suki akan baca sekalian aja ya. Outsider, ini gambarannya si Peggy Setiawan ya. Di sini ada ordinariness. Jadi pembacaannya adalah, atau telling story-nya adalah gabungan-gabungan dari pengacara-pengacara itu, mereka berkumpul, bersatu, dan mereka ingin membebaskan Peggy Setiawan ya. Dan mereka ini bersatu luar biasa loh, karena ada kejanggalannya sangat nyata, di mana ada 3 DPO dan akhirnya yang 2 dikatakan fiktif. Halo, kok bisa kayak gini ya? Kan orang kalau misalkan sesuatu yang sudah diyakinkan, ada barang buktinya, ada petunjuknya, pokoknya ada hal-hal yang menguatkan 3 DPO itu. Kenapa 2 DPO itu yang 2 fiktif katanya ya? Halo Pak Polisi, ini bagaimana? Jadi kami sebagai rakyat yang awam itu kan juga bertanya-tanya ya kan? Kamu nanya kan sama Madam Suki? Ya, jadi pengacara-pengacara yang berkumpul untuk membela Peggy ini, mereka melihat keanehan yang sungguh nyata. Karena ini kan fakta pengadilan itu sudah inkrah, alias itu sudah ada 3 DPO itu. Kenapa ketika filmnya Vina ini menjadi viral, itu kayak buru-buru ingin beres gitu masalah ini, karena sedang disoroti sama masyarakat. Kan nggak bisa seperti itu, ya kan? Nah, so that's why mereka ini, pengacara-pengacara ini, mereka melihat sebuah ketidaksinkronan. Lah, Peggy ini siapa? Peggy ini hanyalah kuli bangunan yang uang aja diberikan pada ibunya, ya, membantu ibunya dan adik-adiknya yang ingin sekolah. Kalau namanya geng motor itu bisa jadi dari kalangan orang yang sudah punya, nggak mikirin beras lah, karena mereka mempunyai waktu untuk santai-santai, bersenang-senang gitu. Tapi untuk kalau mereka adalah kuli, ya rasanya agak sulit ya untuk membeli bensin aja mikir gitu ya. Jadi mereka yakin pengacara-pengacara yang terhubung sekarang itu, atau terhimpun sekarang untuk membela Peggy Setiawan itu outsider. Jadi Peggy ini nggak ada hubungannya dengan 3 DPO itu, apalagi 3 DPO
dipangkas jadi 1 DPO. Gimana dong? Kayak kasusnya FS itu ya, yang hukuman metong jadi berapa? Seumur hidup. Yang hukuman 20 tahun menjadi 10 tahun. Kok banyak banget pangkasannya ya? Dan di sini mereka benar-benar ingin membebaskan Peggy. Oke, jadi mudah-mudahan keadilan di Indonesia bisa terjadi. Kalau saja Peggy Peron ini bukanlah orang yang dicari selama 8 tahun ini, mari kita pikirkan nasib 7 orang yang di dalam sana yang pada saat ini masih ada di penjara. Karena jangan-jangan mereka juga titik. Oke, finally begitu aja. Saya love and light. Selamat rezeki Thailand. Salam jaya. Bye-bye.